Suara desir angin malam yang dingin, bisikan lirih dari pepohonan tua, dan bayangan-bayangan yang menari di kegelapan. Pernahkah kau merasa diawasi, seolah ada mata tak terlihat yang menusuk jiwamu? Kisah ini bukan fiksi belaka. Ini adalah tentang Rio, seorang pemuda yang berani mengusik ketenangan dunia lain di sebuah kuburan angker. Sebuah kesalahan kecil yang mengundang teror dari pocong, kuntilanak, genderuwo, dan makhluk-makhluk tak kasat mata lainnya. Siapkah kau mendengar kisahnya? Kisah yang akan membuat bulu kudukmu merinding dan mungkin membuatmu percaya bahwa mereka memang ada di sekitar kita. Matahari mulai tergelincir di ufuk barat, melukis langit dengan gradasi jingga dan ungu yang memukau. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan sesekali menyeret helai-helai bunga Kamboja dari kejauhan. Di sebuah lapangan luas yang berbatasan langsung dengan deretan nisan tua, Rio tak henti-hentinya menatap layangannya yang meliuk anggun di langit. Ia adalah pemuda 20-an awal, berpostur kurus dengan rambut gondrong sebahu yang selalu diikat asal-asalan. Sore itu, seperti sore-sore sebelumnya, ia menghabiskan waktunya sendirian menantang angin dengan layangan aduannya yang bermotif naga. Lapangan itu bagi warga sekitar lebih dikenal sebagai lapangan kuburan tua. Meskipun seram namanya, bagi Rio tempat itu hanyalah hamparan luas yang sempurna untuk menyalurkan hobinya. Ia tak pernah benar-benar memedulikan cerita-cerita seram yang beredar tentang penampakan di sana, menganggapnya hanya bualan orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil. Sudah hampir 2 jam Rio berdiri di sana, mengendalikan tali layangannya. Tenggorokannya terasa kering dan kerongkongannya gatal. Tanpa berpikir panjang, ia meludah sembarangan ke arah semak-semak rimbun yang tumbuh di pinggir kuburan. Ludahnya mendarat tepat di antara bongkahan batu nisan yang nyaris tak terlihat karena tertutup ilalang tinggi. Sebuah sensasi dingin tiba-tiba merayapi punggungnya, seolah ada tangan tak kasat mata yang menyentuhnya. Rio bergidik, mengira itu hanya karena hembusan angin yang sedikit lebih kencang. Ia mengusap tengkuknya, mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang mulai menjalar. Beberapa menit kemudian, kandung kemihnya terasa penuh. Ia melirik sekeliling. Lapangan itu sepi, hanya ada dirinya. Tanpa ragu, ia berjalan ke balik pohon Kamboja tua yang rindang, pohon yang akarnya menjalar hingga ke beberapa makam di bawahnya. Dengan santai, ia buang air kecil di sana. Air seninya meresap ke dalam tanah yang menaungi peristirahatan terakhir beberapa jiwa. Saat ia kembali ke tempat semula, memegang tali layangannya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara menjadi lebih berat dan keheningan yang tadi nyaman kini terasa mencekam. Suara jangkrik yang tadinya riuh mendadak sunyi. Hanya suara gesekan tali layangan yang diterpa angin yang terdengar, menambah suasana ganjil. Rio mencoba menepis perasaan itu. Mungkin cuma perasaanku saja, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Namun, saat ia menatap layangannya, ia melihat bayangan hitam melintas di balik pohon beringin tua di ujung kuburan. Bayangan itu tinggi, kurus, dan seolah melayang. Jantung Rio berdegup lebih kencang. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Namun, bayangan itu lenyap secepat kemunculannya. Rio meneguk ludah. Rasa haus yang tadi ia rasakan kini bercampur dengan rasa takut yang mulai menyelimai. Ia memutuskan untuk menyudahi aktivitasnya. Dengan cepat, ia menarik tali layangannya, menggulungnya dengan gerakan terburu-buru. Langit sudah semakin gelap dan bintang-bintang mulai tampak satu persatu. Dalam perjalanan pulang, Rio
terus saja dihantui perasaan tidak enak. Setiap hembusan angin seolah berbisik di telinganya, dan setiap bayangan pohon yang bergoyang tampak seperti sosok menyeramkan. Ia mempercepat langkahnya, berharap segera tiba di rumah dan melupakan semua kejadian aneh yang baru saja ia alami. Namun, ia tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan di tanah terlarang itu telah membuka gerbang, memanggil sesuatu yang tak kasat mata untuk mengikutinya pulang. Sensasi dingin yang ia rasakan di kuburan kini semakin pekat, seolah ada embusan napas dingin tepat di belakang telinganya. Rio melirik ke belakang, namun tak ada siapa-siapa. Ia mempercepat lagi langkahnya, hampir berlari dengan jantung yang berdegup tak karuan. Malam itu, Rio tidur dengan gelisah, dihantui mimpi-mimpi buruk tentang bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya dan bisikan-bisikan yang tak jelas artinya. Ia tak tahu bahwa itu baru permulaan. Malam pertama setelah kejadian di kuburan, Rio terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membanjiri dahinya. Ia baru saja bermimpi dikejar oleh sesosok bayangan hitam raksasa dengan mata merah menyala. Bayangan itu terus berbisik, "Kau telah mengotori tempat kami." Suara itu begitu jelas, seolah langsung diucapkan di telinganya. Rio berusaha menepis mimpi buruk itu, menganggapnya hanya efek dari rasa lelah dan pikiran yang kalut. Ia bangkit dari tempat tidur, meraih segelas air di nakas dan meneguknya hingga tandas. Udara di kamarnya terasa dingin, padahal AC tidak menyala. Bulu kuduknya merinding. Ia menyalakan lampu kamar, berharap kegelapan tidak lagi menyudutkannya. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap ada, seolah ada kehadiran lain di dalam ruangan. Saat Rio melangkah ke jendela untuk menghirup udara segar, matanya terpaku pada pemandangan di luar. Di bawah pohon mangga tua di halaman belakang rumahnya, di antara bayangan rembulan yang temaram, sesosok pocong berdiri tegak. Kain kafan putihnya terlihat lusuh dan kotor dengan bercak-bercak tanah yang menempel. Matanya cekung dan hitam, menatap lurus ke arah jendela kamarnya. Jantung Rio seolah berhenti berdetak. Ia membeku di tempat, tak mampu bergerak, bahkan berteriak pun tidak. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatapnya dengan pandangan kosong yang menusuk. Rio bisa merasakan dinginnya tatapan itu menembus tulang. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa terpaku. Ketakutan yang luar biasa merayapi seluruh tubuhnya. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Tiba-tiba, pocong itu mengangkat tangannya yang terikat, menunjuk ke arahnya. Jemari kurusnya gemetar, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Rio tak sanggup lagi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menjatuhkan diri ke lantai, menutup matanya erat-erat, dan mencoba menahan napas. Ia mendengar suara gemerisik kain yang bergesekan, seolah pocong itu melompat-lompat di luar sana. Suara itu semakin mendekat, semakin jelas, seolah pocong itu berada tepat di bawah jendelanya. Rio menutup telinganya, berharap suara itu lenyap, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setelah beberapa saat, keheningan kembali. Rio memberanikan diri membuka matanya perlahan. Ia merangkak pelan ke jendela, mengintip dari balik tirai. Pocong itu sudah tidak ada. Pohon mangga tampak kosong, hanya daun-daunnya yang bergoyang diterpa angin malam. Rio menghela napas lega, namun tubuhnya masih bergetar hebat. Ia tahu apa yang ia lihat bukanlah halusinasi. Ia telah benar-benar melihat pocong. Ketakutan itu kini bercampur dengan keyakinan bahwa apa yang terjadi padanya di kuburan kemarin bukanlah sesuatu yang sepele. Ia telah mengganggu sesuatu, dan kini sesuatu itu datang menemuinya. Malam itu, Rio tidak bisa tidur lagi.
Setiap suara kecil membuatnya terlonjak, setiap bayangan membuatnya waspada. Ia terus-menerus melihat ke arah jendela, takut pocong itu akan kembali. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Udara di kamarnya semakin dingin dan Rio merasa kedinginan sampai ke tulang. Ia menyelimuti dirinya rapat-rapat, namun dingin itu seolah menembus selimutnya. Pagi harinya, ia bangun dengan kantung mata hitam dan wajah pucat. Kejadian semalam begitu nyata, begitu menyeramkan, hingga ia tak sanggup melupakannya. Ia mulai percaya bahwa ada konsekuensi atas perbuatannya di kuburan, dan konsekuensi itu baru saja dimulai. Ia mencoba untuk berpikir jernih, namun ketakutan itu menguasai dirinya. Meskipun siang telah tiba, ketakutan yang dialami Rio di malam hari tidak serta-merta menghilang. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela tidak mampu mengusir bayangan-bayangan menakutkan dari benaknya. Ia mencoba beraktivitas seperti biasa, pergi kuliah, namun pikirannya terus melayang pada penampakan pocong semalam. Setiap kali ia melihat orang berpakaian putih dari kejauhan, jantungnya berdegup kencang, mengira itu adalah pocong yang mengikutinya. Ia menjadi paranoid, terus-menerus melirik ke belakang, takut ada sesuatu yang menguntitnya. Konsentrasinya buyar, bahkan dosennya sempat menegur karena ia tampak melamun. Pulang dari kuliah, Rio memutuskan untuk tidak melewati jalan yang dekat dengan kuburan. Ia memilih jalan memutar yang lebih jauh, meskipun itu berarti ia harus berjalan lebih lama. Ia berharap dengan menjauhi tempat itu, ia bisa menghindari teror yang menghantuinya. Namun, sepertinya nasib berkata lain. Saat ia berjalan menyusuri gang sempit yang sepi, ia mendengar suara tawa perempuan yang melengking. Tawa itu terdengar serak, namun diwarnai nada genit yang sangat menyeramkan. Rio menghentikan langkahnya. Jantungnya kembali berdegup kencang. Ia mencoba mencari sumber suara, namun tak ada siapa-siapa di gang itu. Hanya deretan rumah tua yang sepi dan beberapa pohon pisang yang tumbuh liar. Tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah tepat di belakang telinganya. Rio berbalik dengan cepat. Di balik semak-semak bambu yang rimbun, terlihat sesosok kuntilanak melayang. Rambutnya panjang tergerai, menutupi sebagian wajahnya yang pucat pasi. Matanya merah menyala, memancarkan kebencian. Bajunya putih lusuh, berlumuran darah yang sudah mengering. Wajahnya tersenyum mengerikan, memperlihatkan deretan gigi runcing yang tak wajar. Rio berteriak, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tak sanggup bergerak, kakinya seolah terpaku di tanah. Kuntilanak itu perlahan mendekat, melayang tanpa suara, hanya suara tawa seraknya yang terus menggema di telinga Rio. Aroma melati yang sangat pekat menyeruak, membuat Rio mual dan kepalanya pening. Kuntilanak itu berhenti beberapa langkah di depannya. Tawa seraknya berhenti, digantikan oleh bisikan-bisikan halus yang tak jelas artinya. Bisikan itu terdengar seperti geraman, namun juga seperti desahan. Rio bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk kulitnya, seolah ia berada di tengah ruangan berpendingin salju. Kuntilanak itu mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arahnya, sama seperti pocong semalam. Jemarinya panjang dan kuku-kukunya hitam. Rio ingin berteriak lagi, tapi suaranya tak mau keluar. Ia hanya bisa menatap mata merah kuntilanak itu yang terus menyala, seolah menembus jiwanya. Tiba-tiba, kuntilanak itu menghilang secepat kemunculannya, lenyap di telan udara. Aroma melati yang menusuk hidung Rio pun ikut sirna. Rio terhuyung, nyaris terjatuh. Ia bersandar pada dinding tua di sampingnya. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencubit tangannya kuat-kuat, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Rasa sakit yang ia rasakan membuktikan
bahwa kejadian ini nyata. Teror tidak hanya datang di malam hari. Ia kini dihantui bahkan di siang bolong. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya dan bagaimana cara menghentikannya. Rio mulai berpikir tentang mencari bantuan, mungkin seorang kiai atau orang pintar yang mengerti hal-hal seperti ini. Ia tak bisa lagi hidup dalam ketakutan seperti ini. Ia merasa jiwanya perlahan terkikis oleh teror yang tak berkesudahan ini. Malam ketiga, Rio tidak berani tidur. Ia menyalakan seluruh lampu di kamarnya, bahkan lampu teras dan ruang tamu. Ia duduk bersandar di dinding, memegang erat sebuah buku doa yang dulu diberikan neneknya. Meskipun ia tidak terlalu religius, ia berharap buku itu bisa memberinya sedikit perlindungan. Namun, buku itu terasa dingin di tangannya, seolah tak mampu mengusir hawa dingin yang terus menyelimutinya. Rio mencoba membaca doa-doa di dalamnya, namun pikirannya terlalu kalut untuk bisa fokus. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak dan setiap bayangan membuatnya waspada. Ia tak bisa lagi membedakan antara suara angin dan bisikan-bisikan aneh. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika keheningan mencekam mencapai puncaknya, Rio mendengar suara menyeret yang berat dari luar kamarnya. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang diseret di lantai kasar, perlahan tapi pasti menuju ke arah kamarnya. Jantung Rio kembali berdegup kencang. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih seksama. Suara itu semakin dekat dan kini terdengar seperti langkah kaki yang berat dan tertatih-tatih. Rio tahu itu bukan langkah manusia. Suara itu terlalu berat, terlalu seret. Ia mulai membayangkan sosok-sosok mengerikan yang mungkin ada di luar sana, menunggunya. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Rio menelan ludah. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari balik pintu. Lalu, terdengar suara geraman rendah, seperti suara binatang buas yang tertahan. Suara itu dalam, berat, dan dipenuhi amarah. Rio tahu suara itu. Ia pernah mendengar cerita tentang suara seperti itu dari teman-temannya. Suara dari makhluk yang disebut genderuwo. Ketakutan mencekik lehernya. Ia memejamkan mata erat-erat, berharap semua ini segera berakhir. Ia bisa merasakan getaran di kusen pintu, seolah ada sesuatu yang besar sedang menyentuhnya. Kau telah mengganggu tidur kami. Sebuah suara berat dan serak, seolah keluar dari tenggorokan yang dipenuhi kerikil, terdengar dari balik pintu. Suara itu bergetar, memenuhi seluruh ruangan. Rio merasakan seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Napasnya tercekat dan ia merasa sesak. Ia mencoba membuka matanya, namun ketakutan membuatnya tak sanggup. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar ia selamat dari malam mengerikan ini. Kau akan membayar untuk perbuatanmu. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah genderuwo itu berbicara tepat di telinganya, menembus daun pintu. Aroma tanah basah dan amis yang sangat menyengat tiba-tiba menyeruak, membuat Rio mual. Ia bisa merasakan suhu di kamarnya menurun drastis hingga ke titik beku. Rio tahu ia tak bisa lagi mengabaikan semua ini. Ia telah benar-benar mengacaukan sesuatu yang sakral. Ia telah mengganggu penghuni tanah terlarang itu. Kini mereka menuntut balas. Suara geraman dan bisikan itu terus berlanjut selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Rio tak henti-hentinya berdoa, berharap fajar segera menyingsing. Akhirnya, suara itu perlahan menjauh, diikuti oleh suara langkah seret yang semakin samar, hingga akhirnya lenyap sama sekali. Rio membuka matanya perlahan. Kegelapan di luar jendela mulai memudar, digantikan oleh semburat oranye di ufuk timur. Ia selamat. Namun,
Ia tahu teror ini belum berakhir. Ia harus mencari bantuan secepatnya. Jika tidak, ia mungkin tidak akan selamat dari malam berikutnya. Ia merasa kehabisan akal dan energi. Ia harus segera menemukan solusinya sebelum terlambat. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Rio memutuskan untuk mencari bantuan. Ia ingat perkataan bibinya dulu tentang seorang Kyai Rashid yang tinggal di desa sebelah. Kyai Rashid dikenal sebagai orang yang alim, memiliki ilmu spiritual tinggi, dan sering membantu warga mengatasi gangguan gaib. Meskipun ragu-ragu, Rio tahu ini adalah satu-satunya harapannya. Dengan wajah pucat dan mata cekung, ia berangkat menuju desa Kyai Rashid. Perjalanan terasa sangat berat, setiap langkahnya terasa gontai, dan ia terus merasa ada yang mengawasinya. Sesampainya di kediaman Kyai Rashid, Rio disambut oleh seorang pria paruh baya dengan sorot mata teduh dan senyum ramah. Kyai Rashid terlihat sangat tenang, seolah ia sudah tahu apa yang akan Rio sampaikan. Tanpa banyak basa-basi, Rio menceritakan semua kejadian aneh yang menimpanya, mulai dari meludah dan kencing di kuburan, hingga penampakan pocong, kuntilanak, dan bisikan genderuwo. Ia menceritakannya dengan detail, dengan suara yang bergetar penuh ketakutan. Kyai Rashid mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk. Setelah Rio selesai bercerita, Kyai Rashid menghela napas panjang. "Nak Rio," katanya dengan suara lembut namun berwibawa, "apa yang kamu alami adalah konsekuensi dari perbuatanmu. Kuburan itu, meskipun terlihat biasa, adalah tempat peristirahatan yang sakral. Di sana bersemayam arwah-arwah yang seharusnya dihormati. Ketika kamu meludah dan kencing sembarangan, itu adalah bentuk ketidakhormatan dan pengotoran. Kamu telah mengganggu ketenangan mereka." Rio menunduk, merasa sangat bersalah. "Saya tidak tahu, Kiai. Saya benar-benar tidak bermaksud begitu." Kyai Rashid tersenyum tipis. "Saya tahu, tapi energi di sana sangat kuat. Mereka merasa terganggu dan mereka menuntut perhatianmu. Pocong, kuntilanak, genderuwo, dan mungkin makhluk lain yang belum menampakkan diri. Mereka semua adalah bagian dari entitas yang kamu ganggu." Kyai Rashid menjelaskan bahwa setiap arwah memiliki energi dan bentuk penampakan yang berbeda-beda, tergantung pada bagaimana mereka meninggal dan energi apa yang mereka bawa. Pocong adalah bentuk arwah yang terikat pada jasadnya, kuntilanak adalah arwah perempuan yang meninggal tidak wajar, dan genderuwo adalah makhluk jin yang memiliki energi negatif sangat kuat. Mereka semua tertarik pada energi negatif yang Rio pancarkan saat mengotori area sakral tersebut. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai?" tanya Rio dengan nada putus asa. Kyai Rashid menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, Rio harus membersihkan diri secara spiritual. Kamu harus bertobat dengan tulus, nak. Minta maaf kepada mereka yang telah kamu ganggu. Lakukan salat tobat dan perbanyak zikir. Kedua, Kyai Rashid akan memberikan amalan doa dan jimat penangkal. Jimat ini bukan untuk melawan mereka, melainkan untuk melindungimu dari energi negatif mereka. Dan doa-doa ini harus kamu baca setiap malam sebelum tidur dan setiap kali kamu merasa terancam. Ini adalah permohonan perlindungan kepada Tuhan. Ketiga, dan ini yang paling penting, Rio harus kembali ke kuburan itu. "Apa?" Rio terkejut. "Saya harus kembali ke sana, Kiai." "Ya, nak. Kamu harus kembali ke sana, bukan untuk mengulang kesalahan, melainkan untuk membersihkan apa yang telah kamu kotori. Kamu harus membawa air bunga 7 rupa dan membersihkan area tempat kamu meludah dan kencing. Lalu, bacakan tahlil dan doa-doa untuk para arwah yang bersemayam di sana. Tunjukkan rasa hormatmu kepada mereka. Ini adalah bentuk permintaan maafmu secara langsung."
Kiai Rashid menekankan bahwa proses ini harus dilakukan dengan niat tulus dan penuh keberanian. Jika Rio melakukannya dengan rasa takut atau ragu, ritual itu tidak akan berhasil. Ia juga memperingatkan bahwa selama proses pembersihan, mungkin saja Rio akan kembali diganggu. Rio merasa takut, namun ia juga merasa sedikit lega. Setidaknya ada harapan. Ia bertekad untuk mengikuti semua petunjuk Kiai Rashid, meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutannya lagi di tanah terlarang itu. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini. Kiai Rashid memberinya beberapa lembar doa dan sebotol kecil minyak wangi khusus, serta menjelaskan tata cara ritual pembersihan dengan detail. Rio pulang dengan perasaan campur aduk antara takut, lega, dan tekad yang kuat. Malam itu, setelah pulang dari Kiai Rashid, Rio mempersiapkan diri. Ia mengisi sebuah ember dengan air bersih dan menaburkan bunga 7 rupa seperti yang Kiai Rashid instruksikan. Bau melati dan mawar yang semerbak memenuhi kamarnya. Namun kali ini, aroma itu terasa menenangkan, tidak lagi mencekam seperti aroma kuntilanak. Rio mengenakan pakaian yang rapi dan mengantongi jimat penangkal yang diberikan Kiai Rashid. Sebelum berangkat, ia membaca doa-doa yang diajarkan kepadanya, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Ia tahu malam ini adalah penentu. Di bawah rembulan yang bersinar pucat, Rio melangkah menuju lapangan kuburan tua. Suasana di sana sangat sepi. Hanya ada suara angin yang berdesir di antara nisan-nisan tua. Rio bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dan aura mistis yang begitu kuat. Setiap bayangan yang bergerak karena hembusan angin seolah menjadi sosok mengerikan. Ia memberanikan diri, melangkah lurus menuju tempat di mana ia meludah dan kencing. Saat Rio tiba di dekat pohon Kamboja tua dan semak-semak ilalang, hawa dingin semakin pekat. Ia bisa merasakan tatapan tak kasat mata dari segala arah. Ia mulai merasakan nyeri di kepala dan pundaknya terasa sangat berat. Aroma tanah basah dan amis tiba-tiba menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Suara bisikan-bisikan halus mulai terdengar, seolah dari berbagai arah mengelilinginya. Bisikan itu terdengar seperti ejekan, ancaman, dan ratapan yang campur aduk. Rio mencoba mengabaikannya. Ia membuka ember air bunga dan dengan tangan gemetar, ia mulai menyiramkan air ke tanah tempat ia meludah. Saat air itu menyentuh tanah, ia merasakan seperti ada hentakan kuat di dadanya, dan bisikan-bisikan itu semakin keras, berubah menjadi geraman. Rio berpegangan erat pada ember, mencoba menstabilkan dirinya. Lalu, saat ia menyiramkan air ke area tempat ia kencing, sesosok sundel bolong tiba-tiba muncul di hadapannya. Sundel bolong itu mengenakan kain putih lusuh yang sama dengan pocong dan kuntilanak, namun punggungnya berlubang besar, memperlihatkan organ-organ dalamnya yang membusuk dan dipenuhi ulat. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dengan lingkaran hitam di sekelilingnya, dan rambutnya panjang tergerai tak beraturan. Mulutnya menganga, mengeluarkan suara rintihan yang memilukan, namun juga dipenuhi amarah. Rio membeku. Ia belum pernah melihat makhluk semengerikan ini secara langsung. Aroma busuk yang sangat menyengat langsung menusuk hidungnya, membuat perutnya bergejolak. Sundel bolong itu melayang mendekat, tangan kanannya terentang ke arah Rio. Jari-jarinya kurus dan kuku-kukunya hitam panjang. Rintihannya semakin keras, seolah ingin mencakar dan merobek Rio. Ketakutan Rio mencapai puncaknya. Ia ingin lari, namun kakinya terasa lemas. Ia teringat pesan Kiai Rashid, jangan lari, hadapi dengan niat tulus. Rio memejamkan mata, memegang erat jimat Kiai Rashid, dan mulai membaca doa-doa yang diajarkan kepadanya dengan suara bergetar. Ia membacanya berulang-ulang, memohon perlindungan dan ampunan. Semakin Rio membaca doa, rintihan sundel bolong itu semakin melemah.
Hawa dingin di sekitarnya perlahan berkurang dan aroma busuk mulai memudar. Ketika ia membuka matanya, sundel bolong itu sudah tidak ada. Bisikan-bisikan pun lenyap. Keheningan kembali menyelimuti kuburan, namun kali ini keheningan itu terasa damai. Rio melanjutkan ritualnya. Ia menyiramkan seluruh air bunga, lalu duduk bersimpuh di antara nisan-nisan, membacakan tahlil dan doa-doa untuk para arwah yang bersemayam di sana. Ia meminta maaf dengan tulus atas ketidakhormatannya dan memohon agar arwah-arwah itu diberikan ketenangan. Ia merasakan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menghimpitnya seolah terangkat. Saat ia selesai, fajar mulai menyingsing. Sinar matahari pertama menembus kegelapan, menerangi nisan-nisan tua. Rio berdiri, tubuhnya terasa ringan. Hawa dingin telah menghilang, digantikan oleh kehangatan sinar matahari. Ia menoleh ke belakang, ke arah kuburan. Kuburan itu tampak tenang, damai, dan tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Sejak malam itu, teror yang menghantui Rio benar-benar lenyap. Ia bisa tidur nyenyak, tidak lagi dihantui mimpi buruk. Ia tidak lagi melihat penampakan-penampakan mengerikan. Rio belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa setiap tempat memiliki penghuninya dan setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Tanah, terutama tanah yang sakral, harus selalu dihormati. Kisah ini menjadi pengingat yang mengerikan bagi Rio, dan ia sering menceritakannya kepada teman-temannya, berharap mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, bahwa alam gaib itu nyata dan mereka akan selalu ada di sekitar kita, menunggu untuk merespons jika kita mengganggu ketenangan mereka. Sebuah pelajaran yang mungkin juga harus kita renungkan, menghormati apapun di sekitar kita, bahkan yang tak terlihat, karena terkadang konsekuensinya bisa lebih menyeramkan dari yang kita bayangkan. Itulah kisah Rio yang mungkin terdengar seperti cerita horor biasa, namun diangkat dari keyakinan banyak orang tentang konsekuensi melanggar batas di tempat sakral. Cerita ini bukan hanya tentang penampakan pocong, kuntilanak, atau genderuwo, tapi juga tentang pentingnya menghormati alam sekitar, terutama tempat-tempat yang dianggap keramat. Jadi, setelah mendengar kisah ini, apakah Anda masih berani meludah atau buang air kecil sembarangan di area kuburan, atau bahkan di tempat-tempat yang terlihat sepi dan angker lainnya? Pikirkan lagi, karena terkadang apa yang tidak terlihat justru bisa menjadi ancaman paling nyata.